Hai, kenalkan saya Ika, saya sekarang tinggal di Indonesia. Dan gue Didi, gue tinggal di Kanada. So, karena kita adalah dua sahabat yang terpisahkan oleh benua, jadi kita kepikiran kayaknya lucu ya kalau seandainya ngobrolin soal hidup di Indonesia versus Dan di Bapak Kanada. sama di Kanada. Terus kita kepikiran deh punya podcast buat ngobrolin hidup di sini dan di sana dengan nama AM/PM. Soalnya di sini lagi malam nih. Jadi di sana lagi Pagi. Atau di sini malam, di sana pagi. Hai AM/PM listener, we are back. we are back. Yap, di sini udah malam-malam nih, Desember malam-malam sekali. Di sini pagi-pagi sekali, jam 9 pagi. Desember juga. Yang sangat amat kelabu. Aduh, tapi hari ini kayaknya lumayan ada banyak matahari. So, semoga nggak sekelabu seperti biasanya. Kalau yang ada matahari langsung auto down gitu moodnya ya. Iya, kenapa ya? Apalagi soalnya coba kebayang kalau jam 4, setengah 5 tuh udah kayak jam 9 malam gitu kan. Sementara kita kan masih sibuk ya, masih ada masih banyak aktivitas lah, masih nganter anak kursus gitu kan. Tapi udah gelap gitu jadi pengen balik aja bawaannya. Apalagi kalau mesti outdoor gitu kan, kursusnya aduh ngapain banget sih, main-main kuda gitu kan. Aduh, ya Allah pengen tidur aja bawaannya. Iya, kebayang kalau di sini kali pas lagi mendung gelap gitu ya, atau pas lagi mulai Heeh. rintik-rintik hujan gitu kan, Iya. mulainya taring selimut, kita tidur lagi sambil makan bakso lah, kalau enggak lah ya. Oh, nikmatnya dunia. Makanya gue kadang-kadang suka ngelihat ke depan gitu ya. Kapan ya mulai fajarnya mulai lama cepat lagi gitu. Sekarang kan fajarnya kan jam 6, 6.30 gitu kan baru fajar kan. Makanya maghribnya cepat banget jam 5, jam 4. Enggak, jam 4.30 tuh udah maghrib, gila nggak lo? Oh my god, Udah baru suruh. melek ya, Bo. 4.30 sore kan gue masih di tengah-tengahnya baru mau ngapain tuh ya. Biasanya baru mau bikin dinner gitu ya. Iya, Udah iya, iya, iya. maghrib gitu kan. Makanya gue lihat ke depan Kalau gitu. Bentar lagi akan berlalu. Januari biasa agak sedikit panjangan dikit lah siangnya. tapi jujur aja ngedenger lu ngomong lihat ke depan jendela gitu, di bayangan gue lu lagi mau melihat tiba-tiba ada tukang bakso lewat gitu. Itu kayaknya Ngarep. halu ya. Gue masih Saking agak sedikit melonya ground. gitu. Iya, itu nikmat banget ya. Gue beli bakso sih, ada kan beli bakso. Orang komunitas ini juga suka Mm-mm. jualan bakso. Cuma kok rasanya Mm-mm. beda ya? Apa yang kurang ya? Keinget abang-abangnya. Itu yang bikin sedep. Caosnya kurang Ah, kurang ah, busuk kurang. papayanya. Betul sekali. Itu tidak ada Di, duanya gitu. nggak diinjek-injek dulu kan di sini kan terlalu higienis jadi nggak enak kali ya. Ada yang kurang gitu. Udah gitu bayarnya mahal kali ya. Jadi ya ampun, bakso tuh berapa ya? $20 deh kalau ada yang beli jual restoran Indonesia juga kan. Kalau nggak salah sekitar segitu kan. Termasuk pakai tax jadi 20 gitu. Bayang nggak 200.000 gitu semangkok. Oh my Kalau di God. Di sini udah dapat ya 10 lah ya. masa sih? Ya kalau yang Abang-abang gerobakan berapa sih? Heeh, gerobakan itu heeh. ya kalau seandainya di depan rumah gue sih masih lah ya 12.000 Berapa? 15 ribuan gitu. Oh my Tapi kalau God. seandainya yang udah agak sedikit bersih gitu ya Heeh, heeh. mungkin 20 ribuan. Udah Ya Allah, segitu, dulu udah mahal juga di sini sih. tukang Tapi mie ayam masih, zaman dulu gue 6.000 terakhir sebelum gue pindah. ya kan? Itu udah yang paling mewah udah pakai bakso sama pakai ekstra ayam gitu ya. Mau pakai ceker apalah sama pangsit gitu yang full gitu kan. Kalau yang biasa mah Iya, 5.000 4.000. tapi itu udah tahun Wow. berapa ya? Cuma 5 tahun 6 tahun kenapa beda banget sih? Marah. Hmm. Ya, Desember Anyways, nih. hari ini kita mau ngomongin Mother's Day. ih,
Mother's Day, Karena 22 kalau Desember. di Indonesia itu Mother's Day tanggal 22 Hmm. Desember. Walaupun sebenarnya kalau dibilang Mother's Day itu nggak terlalu tepat-tepat banget ya. Diterjemahkan salah. Diterjemahkan Aha. sebagai Mother's Day itu sebetulnya kalau di Indonesia tuh nggak pas juga sih gitu. Karena sebenarnya kan Nah. peringatan Hari Ibu, Ibu as woman gitu. Mm-mm. Karena kan memang itu peringatan apa ya, ibu, ya semacam kayak kebangkitan perempuan gitu kali lah ya. Cuma Hmm. karena sudah terlanjur diterjemahkan sebagai Mother's Day, jadinya identik lah dengan Mother's Day. Begitu. Hmm. Bukan Jadi lahirnya siapa-siapa gitu ya, yang seorang ibu gitu, yang pahlawan apa gitu. Enggak ya? enggak. Coba Oke. kita nyontek dulu yuk, sebentar yuk. Iya, Kali aja. silakan. Tapi mungkin lo Oke. mau bercerita kalau seandainya di Meanwhile, Kanada tuh gimana sih? Kalau kalau Mother's Day Mother's dia Day. tuh kayak bener-bener Hmm. uh, apa namanya, contribute to mothers atau gimana gitu. Mother's Day enggak tanggal 22 Desember kalau di sini. Mhm, Kalau di mhm. Kanada itu setiap hari minggu pertama bulan Mei. Terserah Oh, mau hari tanggalnya berapa, jadi suka ganti-ganti gitu. Mother's Day itu pokoknya jatuh pada hari Minggu di minggu mhm, pertama bulan Mei. Salah ya? Iya mmm, kayaknya sih ya. Soalnya tahun lalu, 2 tahun lalu itu pas anak-anak gue ulang tahun tuh. mhm, Jadi gue ngundang anak-anak kan pertama kali yang gitu kita. Oh, udah kita ngundang-ngundang ya. Mereka main trampolin gitu kan sama mhm. teman-temannya. Nah itu pas Mother's Day gue merasa bersalah banget. Gue baru ingat, ya Allah udah gitu ada yang ngasih gue bunga gitu kan. Oh, Terus goodie bag gue itu juga selain apalah ya biasalah perintilan gitu, gue mhm, kasih pot mawar gitu buat mereka. mmm, Jadi mereka mhm, sampai sekarang kalau gue main ke rumahnya temannya anak gue gitu, jadi oh ini mhm, gue masih ada nih pot dari lo gitu kan, pas Mother's Day gitu kan udah ditanam di dalam di kebunnya gitu. Oh oke oke gitu. Jadi it's a really big holiday. Mother's Day di Kanada tuh kayak nyaris kayak Christmas kali ya, mhm, saking mhm, very well celebratednya gitu. Jadi pastilah ada coklat, ada bunga gitu mmm, kan. Jadi orang-orang sini tuh romantis banget ya. Jadi apa-apa tuh pasti celebrated by flowers gitu ya. Jadi masih flowers. musim di Ah, setiap grocery tuh pasti ada bunga-bunga gitu kan. Kalau gue mhm, kan lebih suka mhm, pot gitu ya. Jadi gue nggak bunuh tuh tanaman gitu ya. mhm, Tetap mhm, aja mhm. gitu. Pasti di mana-mana banyak yang jual pot juga bunga-bunga. Terus coklat udah pasti. Terus hadiah gitu ya. Eh gue nggak ngerti apakah itu bagian dari eh apa ya kapitalisme mungkin ya. Jadi ya itu is really well celebrated. It's like a must for you to Mhm, contribute something to the day gitu kan, to give mhm, something to mhm. your mom. Di sekolah anak-anak pun juga udah diajarin banget, udah didoktrin banget kalau lo mesti tulis tuh Mother's Day lo buat kata-kata yang manis gitu kan. Lo Mhm, mesti mhm, mhm. belajar dari mereka TK tuh pasti ada. Jadi gue selalu tiap tahun pasti gue dapat kartu dari mereka at least gitu. Itu aja sih, kayaknya Mmm. mereka masih menekankan banget gitu tentang Mother's Day. Ya, berarti benar-benar apa namanya, dia merayakan mothers-nya gitu ya. Mm-mm. Maksudnya Mm-mm. contribute to mothers gitu. Yang Mm-mm. dengan amat sangat romantis sekali banget itu. Mm-mm. Kalau We di try sini, to be aha, appreciative sih, kayaknya itu mhm, bedanya mhm. kali ya. Kayaknya appreciate Iya, banget gitu. betul, Kalau di betul. Hmm. Masalahnya ya itu tadi, sebetulnya perayaannya sendiri gitu ya. Hmm. Hmm. Sudah bergeser gitu Pak, perayaan terhadap Mother's Day di Indonesia pun pada Hmm. akhirnya kalau gue lihat nih ya Hmm. juga sudah dirayakan seperti itu dalam artian appreciate mothers Hmm. gitu. Jadi anak-anak di Hmm. sekolah juga diminta untuk bikin kartu buat ibunya Oke, kayak gitu. Tapi that's good. eh sebetulnya sih kalau dari sejarahnya ya memang Hari Ibu itu adalah, ini ternyata benar, adalah untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan negara gitu. Karena itu tuh diselenggarakan Hmm. eh, diambilnya dari hari ulang tahun dari hari ulang tahun. Dirayakan Hmm. ketika ada pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tahun tahun 28. Jadi kongresnya itu sendiri digelar dari tanggal 22 Oh. Desember sampai tanggal 25 Desember 1928.
Nah, itu merayakan jadi kebangkitan apa namanya para Kok perempuan, bukan Women's emansipasi Day? perempuan gitu. Bukan Women's Day ya? Kenapa Mother's Day judulnya jatuhnya ya? Sebetulnya ya itu tadi yang gue bilang di awal. Jadi sebetulnya harusnya Heeh. secara bahasa Inggrisnya harusnya ditranslate-nya sebagai Women's Women's Day. Day. Heeh. Bukan jadi Mother's Day sebetulnya gitu. Tapi Oh udah mungkin gitu. udah salah kaprah kali ya. Jadi pada akhirnya Heeh, adalah heeh. orang jadi terbawa merayakannya seperti merayakan Mother's Day Oh gitu. gitu. I see. Soalnya Women's Day kan juga ada juga kan? Yang kita Hari Perempuan Internasional ada. pada Iya akhirnya. ada. Heeh, Heeh, heeh. heeh, heeh. Seingat Oke. gue sih ada, tapi memang untuk si 22 Desember ini ya seperti itu sebenarnya sejarahnya gitu. Now we Ah, know. yes, Gitu ya. Mungkin zaman begitu. dulu kayaknya kalau ibu tuh apa perempuan identik dengan role-nya sebagai ibu ya. Kalau sekarang kan Mm-mm, optional kan, mau ya lah, mm-mm. boleh lah nggak punya anak juga nggak apa-apa, who cares gitu kan. Kalau dulu kan Ya, kayaknya once you become a woman then you have to be a mom mm. gitu kan. Ya sebetulnya ya eh, ibu itu kan sebutan sebutan hormat terhadap perempuan Mm-mm. sebenarnya kan gitu. Jadi Mm-mm. either eh, lo sebetulnya merit atau enggak, ketika kita informal situation kan sebetulnya memang dipanggil Iya ibu benar. kan gitu. Oh itu kali. Jadi itu Wika gitu kan silakan sebetulnya masuk gitu kan. Iya iya. benar-benar ya iya Iya, iya kan iya. nggak ada juga ketika you're single, you're in the office, terus abis itu Heeh. eh, orang manggilnya Nona, eh, Didi gitu kan nggak ada gitu. Nona gila ya. Itu pelajaran bahasa Indonesia yang nggak kepake ya. Nona, Tuan, enggak, Tuan gue pernah denger tuh pas gue lagi nginep di Puncak. Mm-mm, Itu kan gue sama teman-teman bokap gue gitu ya. Masa dia mm-mm, manggil mm-mm. dia Tuan gitu, Tuan terus temen bokap gue, ini zaman apa sih? Zaman Belanda atau gimana? Kenapa kamu manggil saya Tuan? Anyways, suka OT. Iya, iya, kayak ya seperti itulah gitu. Jadi akhirnya memang ya Nona, mungkin yang membuat ini jadi salah kaprah adalah translationnya kali lah ya. kayaknya, iya, salahkan translator yang Salah kan zaman sama dulu itu. translatornya zaman dulu. Lu pernah nggak merayakan yang lo inget banget? Was the most the thing that you celebrate Mother's Day on? Kita tuh dulu bikin kartu sih. Hmm. Eh, gue rada-rada lupa-lupa inget ya, gue sama Dika atau gue sendirian aja Hmm. gitu bikin Hmm. kartu buat Hmm. Mother's Day gitu. Terus Hmm. eh kayaknya nih slightly teringat bahwa kita mencoba untuk ya tanggal 22 Desember mama nggak Hmm. usah ngapa-ngapain gitu. Tapi Oh, kayaknya sih itu keingetan entah ide doang atau udah terlaksana, gue rada-rada lupa ya. atau halu Allah idealnya gitu kali ya. Ya habis emang nggak ngapa-ngapain juga kan udah ada itu yang bantuin juga gitu. Iya sih Emang benar. nggak Iya ngapa-ngapain juga juga sih. kan. Kalau Kayaknya gue yang gue paling inget pas sih itu doang sih, apa namanya, si kartu sama foto itu. itu umur berapa lo? Inget nggak? Somewhere kan karena SMA gue udah pisah sama Dika juga, berarti mungkin ya SD SMP kayaknya nggak mungkin juga. Mungkin masih SD kali ya, kita kita masih SD SD. kali ya. Heeh. Kayaknya kalau lucu lagi emang SD ya. Gue tuh SD Heeh. itu gue masih di Malang sih, gue inget banget tuh. Mm-mm, mm-mm, Pokoknya range gue tuh waktu di Malang kan umur 5 sampai 7 tahun ya. Jadi sekitar segitu deh, 5 tahun, 6 tahun kayaknya. Gue baru belajar nulis banget gitu. mm-mm, mm-mm, Iya, 5 tahunan lah ya. Terus gue bikin, gue inget 22 Desember, gue mau bikin ini kartu gitu kan. Gue nulis gitu, terus gue mau buat rangkaian bunga Terus gue mm-mm, colong dong bunga-bunga dari tetangga gue gitu kan. mm-mm, Iya gitu rumput-rumput bunga-bunga gitu kan. Pokoknya sampai jauh mm-mm, gue mainnya sampai jauh banget gue ngambil-ngambil gitu kan. Gue petikin gitu. Terus mm-mm, gue buat rangkaian bunga. Terus gue tulis gitu. Terus pas nyokap gue keluar dari kamar mandi gue kasih ke dia. mm-mm, Kayaknya sampai sekarang dia masih inget deh. Kadang-kadang dia suka bilang, kamu kan pernah ngasih mama ini apa bunga gitu kan. Terus yang mm-mm, paling gue inget kenapa ya? Karena ada typo gitu kan. Gue nulisnya untuk mm-mm, gitu, untuk mama gitu kan, bukan mm-mm, untuk saking masih belajarnya. Terus mm-mm, yang gue inget lagi perasaan gue itu kan dia langsung surprise gitu, gitu mm-mm, kan nyokap gue langsung yang gitu mm-mm, kan. Gue tuh malu loh. mm-mm, Itu yang perasaan yang gue pikir,
aneh ya. Maksudnya kan it was a good thing gitu ya. Hahaha. Tapi kenapa gue malu sih gitu? Tuh perasaan gue waktu gue masih kecil tuh kayak aneh gitu. You know? Hahaha. Ya mungkin karena ya nggak biasa aja kali. Kali ya, Kan kita takut kan di memang apa ya, memang kita tuh tidak dibiasakan untuk mengekspresikan yes. hal-hal yang kayak gitu kan. Jadinya Yes. kita tuh kayaknya ya harusnya nggak usah ngapa-ngapain, lu udah tau lah gitu. Itu kebiasaan kita kan Mm-mm. gitu banget. Jadi when we try to express something tuh kayaknya so cringy gitu ya. Heeh. Gitu loh. Takutnya dibilang ini kayak ada perasaan a little bit of anxiety yang kayak ini bener nggak sih gue begini gitu. Takutnya gue yang Mm-mm. salah nih, kok lu malu-maluin kok salah sih tulisannya Mm-mm. gitu loh. Ada sekitar kayak gitu juga gitu. Mm-mm. Cuman gue bingung aja apakah itu perasaan anak-anak gue juga sekarang gitu ya kalau mereka merasa jadi agak-agak sedikit refleksi juga sih agak nyambung ke Mm-mm. gue sebagai ibu sekarang gitu ya mungkin gue Mm-mm. sedikit bisa memahami gitu perasaan mereka kalau sesuatu yang nggak biasa buat mereka jadi mungkin itu perasaannya kayak malu gitu loh aneh banget ya seneng deh menganalisanya gitu. Ya bisa jadi sih kayak gitu. Tapi dengan keadaan di sana gitu, Mm. anak-anak lebih ekspresif nggak sih? Oh banget. Mereka Hmm. ekspresinya agak sedikit jadi kurang ajar kadang-kadang ya. Jadi kan sukanya pakai bukannya Mami lagi tapi nama gue gitu kan. Tuh dia gitu Ah. kan. Terus kayaknya kayak semakin semakin mereka sayang gue tuh apalagi satu anak tuh ada yang ada kayak gitu tuh emang. Dia sukanya panggil nama gue gitu. Kalau gue makan gue panggil nama dia gitu kan. Kak, gantian kalau dia gue cuekin gitu. Mami, gitu. Ya. Mami, gitu kan. Mami, udah 3 kali gue cuekin juga, akhirnya dipanggil sama gue yang kalimat itu yang gitu. Lengkap gue dipanggil. Gitu, jadi kartu pun juga gitu kan. Ya, yang ini kan cuma get well soon atau apa, atau Happy Mother's Day Mami gitu kan. Ini enggak Happy Mother's Day dia gitu kan. Ini kesel banget. Namanya nama ini lagi, nama serius lagi ya udah. Mereka Ya. ekspresif banget, dibiasain. Terus nggak cuma Mother's Day sih, Father's Day juga. Terus pokoknya banyak nulisnya aja gitu. Itu juga perbedaan yang gue lihat bedanya dari begitu nyampe ke sini juga itu sih. Kok kartu ucapan masih laku ya di sini? Asli loh. Jadi kalau Kemarin. sekarang kan Christmas nih, itu satu satu grocery satu apalah dollar store semuanya tuh cuman untuk Christmas card doang tuh bisa sampai menuin satu aisle gitu. Wow. Sementara gue yang ngelihat di mana ya, gue tuh di Hmm. mall mana gitu, gue tuh yang terpukau gitu. Karena gue Hmm, ngelihat hmm. ada stand Hallmark di situ. Bayangin aja gitu. Iya kan? Gue tuh gue tuh Iya sampai kan? sampai ini siapa yang bakal beli kira-kira ya? I'm amazed. Iya kan, bener kan? Gue nggak salah perasaan gue waktu nyampe sini. Kok orang masih pada menulis kartu, masih beli kartu. Gue juga jadi sekarang kayak gitu kan, jadi beli kartu mulu. Ya kan anak, kalau kadang-kadang gue mau, adalah hematlah buat sendiri gitu kan. Anak-anak gue suka bikin pop up sendiri gitu kan. Mereka kreatif banget ya pokoknya. Tapi kadang-kadang juga males juga, udahlah buat ini apa, buat holiday, buat ini udah beli aja gitu. Ya, beli masih kita, jadi ya itu. Perbedaannya itu, jadi mungkin dan kalau lo nulis kartu kan nggak cuman tanda tangan doang kan, mau Iya, nggak mau lo iya, mesti ngomong kan sesuatu betul, personalized gitu kan. Nah itu betul. yang dibiasain di sini gitu, jadi mereka biasa kayak gitu. Keren banget Tradisional. loh, keren banget loh itu. Gue yang Hmm, ya ternyata gitu ya, gue hmm, ngeliat Hallmark gitu. Terus kemarin gue hmm, datang di event gitu, kita hmm, dapet sponsornya dari Femina Group gitu kan. Terus dapet hmm, hmm. majalah cetak di majalah Femina Oh, sama I Prima miss Sari. Ya majalah. Allah, gue tuh sampai Oh, I oh love my majalah. God gitu. Gue Oh, amazed juga. Kok gue bisa ternyata sekangen ini gitu ya. of Wah, course. itu keren banget sih. The smell of the paper tuh kayaknya apalagi ya Right. glossy gitu ya. Aduh. Iya, itu itu loh yang gue kangen banget, eh, sensasi untuk membalik si halaman majalah itu, the real majalah balik I itu tuh kayaknya, know. wah, the feeling is so amazing gitu. Gue liat, bisa pegang buku ini lagi. Padahal kita dulu kan, Oh, ya, setiap Kamis kita nungguin majalah tiap Kamis Bobo, ya. yoi.
Gue inget banget tuh gue nggak sabar pengen beralih dari gadis ke femina gitu kan. Aduh kapan ya gue pengen baca femina aja, kayaknya lebih bagus ya, gadis tuh kayak bayi banget gitu kan. Saya udah merasa gede gitu kan. Iya, itu kita dapat Femina, dapat Prima Heeh. Rasa. Terus yang, wah, ini asli kayaknya tuh bener-bener ya, ya nostalgia, ya terharu ya gimana ya. Pokoknya norak banget lah, pokoknya dapat buku itu. Nora abis. Itu gue juga kejadian sih baru-baru ini pas groceries kemarin, tiba-tiba di belakang gue gitu kan antrian panjang gitu kan, jadi tiba-tiba di depan belakang gue bilang excuse me gitu, ah no no it's okay, it's okay. Dia bilang gitu, gue cuma mau ngambil majalah kok, mau buat baca. Gue liat majalah, gue ngeliat dia gitu kan, orang mah ngeliat sambil nunggu kan, liat HP, handphone ya, dia ambil majalah People lah apalah gitu, majalah gosip kayak di depan masih ada juga sih majalah, cuman gue bilang gue ikutan gue bilang gitu kan. Tapi gue cuma baca berapa kali gitu loh. It's a whole different apa ya, sensation kali ya. Iya, Sensation yang jelas-jelas beda tuh Sensation. I Wah, know. keren banget Tapi lah gue pokoknya. cuman bertahan berapa pages gitu, mungkin juga karena gue juga udah mesti bayar gitu kali ya. Jadi nggak selama kalau kita lihat berita di handphone gitu. You know, it's more Iya, like iya, the iya. lihat gambarnya gitu-gitu Iya, doang gitu. iya, iya, iya. Ya mungkin kemampuan kita untuk spend attention sama majalah juga mungkin mulai berkurang kali ya, gara-gara Hmm, kebiasaan kita untuk baca di bidang yang kecil yang kayak gitu. I Wah, think tapi The so. Sensation, oh my God, it's satisfying lah pokoknya megang majalah. Walaupun dia Aduh. dia sudah tidak sebesar dulu lagi di. Jadi dia Oh. apa namanya kayak kayak small size gitu. Kalau Prima Hmm. Rasanya tuh dulu seingatku Prima Rasa itu tabloid kan padahal yang segede Nova Iya. kayak gitu. Heeh, Pas heeh, lagi heeh, gue heeh. lihat itu tuh bukunya A5 sampai gue masukin IG gue kok. Aduh sorry lagi sibuk banget, ntar gue liat deh. Prima Rasa jadi yang Saking kayak oke oke ya gue tahu. Heeh. Oh ya gue iya, juga beli tuh yang pokoknya tabloid lucu banget lah. resep. Heeh. Oh iya, Dewi ngomongin masih ada Father's juga. Day. Kenapa? Heeh. Dewi juga masih ada, majalah Dewi gitu-gitu. Gue nggak tahu, cuma yang jelas gue kemarin dapat dua itu sama ada satu lagi Hmm. The F Hmm. People atau apa gitu dia dia Oh, kayak oke. semacam fashion magazine gitu juga. Oh, Nah, oke. yang yang tadi ngomongin Father's Day di sini tuh Hmm. juga kayaknya udah mulai Hmm. ada tuh perayaan Father's Day juga. Cuma Hmm. gue nggak terlalu memperhatikan tanggalnya tanggal berapa. Jadi udah mulai equal lah ya. Dulu kan Fathers itu dianggap tidak ikut Hmm. dalam pengasuhan anak gitu kan ya. Iya, apa sih ya benar-benar. Ya, dan sekarang itu sudah dijadikan satu hal yang eh, apa namanya cukup penting gitu untuk terlibat juga. Jadinya di sekolah tuh seingat gue ada beberapa Hmm. perayaan tentang hari hari anak dan ayah gitu sudah mulai ada. Oh, that's good. Terus juga perayaan-perayaan lain gitu ya yang Hmm. ayah itu juga terlibat di pengasuhan itu. Gue senang sih ngeliatnya karena Hmm. bagaimanapun juga kan harus both side gitu untuk ngasih anak ini Absolutely. kan gitu kan. Absolutely. Terus sekarang sudah mulai ditanamkan kesadaran untuk Hmm. ikut terlibat juga dalam pengasuhan tuh gue senang banget. That's Apalagi good. udah mulai diharuskan untuk sama anak-anaknya dari mulai seingat gue ada yang posting-posting gitu kan. Gue kan baru ngehnya kan juga kalau pas lagi Hmm. lihat sosial media kan ya. Oh, Oh, ada oh, Father's ada Day. perayaan Father's Day di sekolah ini. Oh, ada ini sekolah ini Oh, gitu. kalau Jadinya gue gue sih yang rada update, ngeh. gue jadi kalau ngehnya sih karena gue lihat ini kan app belanja gue tiap Mm-mm, minggu kan gue lihat tuh Flip namanya kan, jadi gue bisa mm-mm, sebelum di sini kan tiap minggu pasti ada aja perayaan mm-mm, Diwali mm-mm, lah, apalah inilah, ntar lagi Valentine, lagi apalah gitu kan. Itu mm-mm, 2-3 minggu sebelumnya tuh. Jadi kalau misalnya sekarang Christmas nih ya, mm-mm, dari begitu selesai Halloween tuh udah langsung Christmas. mm-mm, Oktober tuh udah langsung Christmas, di mana di mall-mall di grocery sudah pada semuanya hiasan Christmas gitu. mm-mm. Jadi kalau lo ngomongin Halloween itu dari bulan Juli tuh udah aku jualan semua Halloween gitu Oh kan. really? Dulu kan, I know, makanya nih niat banget sih gitu kan. Kita suruh Mm-mm, belanja mulu. Nah, kalau Father's Day ini kalau nggak salah bulan Juni,
hari keberapa ya, minggu ketiga atau keempat gitu, yang jatuhnya hari Minggu juga. Mhm. Tapi ya nggak sebesar Mother's Day, tetap aja gitu, kayaknya Iya, masih iya. beda lah ya gitu. Karena jelang-jelang anak-anak selesai sekolah kan, Juni Mhm. kan kita biasa kelar tuh, end of June kan Mhm. sampai masuk lagi September gitu kan. Mhm. Jadi anak-anak udah nggak terlalu fokus gitu. Iya, Kadang-kadang aku iya, juga iya, iya. kayaknya sengaja deh ini dibikin nggak imbang. Kayaknya atau untuk mengingatkan para ayah-ayah untuk pergi berlibur, Mungkin, ya bener. ya kan? Mungkin, iya. It's Father's Day, ayo kita rayakan dengan berlibur kan gitu. Bayarin ya gitu nih. Itu, itu Harus maksud gue. modusnya itu berarti ya. Heeh. Iya, iya. Iya, itu juga gue ingetnya kalau udah lagi lihat flyer doang gitu. Oh, bentar lagi ada Father's Day gitu. Nggak ada Mhm. hubungannya juga. Paling juga apa sih yang dijual juga coklat-coklat juga gitu kan. Mhm, Ya mhm, agak mhm, sedikit mhm. oke lah gitu. Anak gue nggak gue biasain sih kasih-kasih kado selain ulang tahun. Jadi biar Hmm, mereka juga nggak berat kan. mhm, mhm. Tapi Oh, gue pikir selain Mother's Day loh. selain Mother's Day, gue sendiri dong yang ngasih kado. Nih duitnya gitu. Dikasih balikin lagi ke gue gitu, so what. Tapi mereka kalau nggak salah pernah bikin sesuatu deh, kayak ya kayak gue juga gitu, ngambil-ngambil Hmm, rumput orang gitu, atau ngasih batu gitu kan, ini batunya bermanfaat sekali mom gitu. Apa sih batu bermanfaat? baru mau tanya, Koleksi. kira-kira buat apa ya? Kalau di sini masih bermanfaat lah, kerikil-kerikil gitu kan? Iya, Bermanfaat buat apa coba? buat itu taman di belakang gitu kan. Gravel. Kalau udah kebelet, tapi lo masih di Oh, tengah-tengah macet, nah itu. oh my God. Iya, 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 iya. Itu 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 sesuatu apa ya? Gue juga dulu mitos yang diajarin kuno tuh. sekali. Oh, gue Tapi juga nggak tahu diajarin. deh, does it works? Gue nggak pernah tahu. I don't know, but it worked for me. Kayaknya mungkin sugesti aja kali ya, Iya, dialihin untuk pikiran. mengalihkan perhatian kan. Aduh, masih ada ya kayak gitu ya. Oh my Wah, gosh. seru ternyata ya. Iya, 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 perbedaan culture di sini dan di sana, Mm, dan mm, 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 mm. perayaan-perayaan ini. Ya, Terakhir begitulah. gue, terakhir gue ngasih, gue sempat sih pas udah gue dewasa gitu ya, pas Mm, Mother's Day gitu, gue sempat ngasih bunga sih ke nyokap gue gitu. mm, Dia yang lupa gitu kan, mm, kayaknya. mm, 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 Ya apa sih orang-orang kok pada ngasih apa, pada kirim-kirim bunga di komplek mm, tuh lagi pas lagi rame gitu, mm, mm, kayak mm, oh pada keluar masuk ada delivery gitu-gitu. Oh, mm, mm. terus baru nggak tahu dia pura-pura tuh gimana, gue nggak ngerti lah ya. Terus ya oh Mother's Day gitu kan. Pantesan gitu. Langsung oh dikasih bunga gitu, karena gue udah kerja jadi gue bisa belilah bunga Mm, yang mm, mm, sedikit mm, mm. apa layak gitu ya, nggak nyolong lagi dari tetangga. Ayo, ay, nggak metikin punya tetangga. Nggak. Terus tetangga lo siapa? Temen kita juga. Temen kita. Iya anak kompleks siapa lagi sih? Iya, siapa lagi? Itu juga kan. Aduh gila ya, masa kecil gue tuh ya kalau nggak nyolong itu, nyolong jambu, aduh gue sakit tuh. Lucu banget. Anyways, Hmm. kita mesti akhiri Yep. perbincangan kita kali ini tentang Mother's Day. Kita akan bahas yang berikutnya, Mhm. edisi berikutnya di minggu depan. Oke, jadi kita tinggal menunggu kado-kado dari anak-anak kita loh. Amin. Mudah-mudahan mereka pada ingat. Mudah-mudahan mereka ingat Mother's Day. Gue masih bulan Mei sih, lo Iya, bentar lagi, bentar lagi. minggu ini lah ya. Tapi bagus kalau ingat. Kalau enggak ya udah. Nggak apa-apa juga lah ya. Mm-mm. Tapi si Syah biasanya ngirim apalah, at least text atau apa gitu kan. Teks biasanya. Ya oke, sip. Alright. Oke deh, jadi kita akan ngobrolin apa lagi di episode berikutnya? Di episode berikutnya. Just stay tuned on MPM. Bye. Bye.